Kapolda Jabar ogah mundur, kini ganti semua penyidik anak buahnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus akhirnya buka suara soal Peggy Setiawan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Irjen Pol Ahmad Wiyagus awalnya diminta mundur dari jabatannya. Hal itu dikarenakan Irjen Pol Ahmad Wiyagus dinilai tidak tegas dalam kasus Vina Cirebon. Ia tak pernah muncul ke publik, bahkan setelah tim kuasa hukum kalah di pra-peradilan, ia juga tak kunjung memberikan keterangan. Permintaan agar Ahmad Wiyagus segera mundur ini disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji. Alih-alih mundur dari jabatannya, Ahmad Wiyagus rupanya membuat langkah lain. Ia diam-diam mengganti semua penyidik lama di kasus Vina Cirebon dengan penyidik yang baru. Hal itu diungkap oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purn Arianto Sutadi di acara Indonesia Lawyers Club, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Arianto Sutadi mengaku sempat menelepon Kapolda Jabar terkait kehadirannya di ILC. Kepada Arianto, Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengaku sudah membersihkan penyidik lama di kasus Vina Cirebon. Siap dan, penyidik sudah saya ganti dengan penyidik yang bukan dulu supaya tidak masuk angin, itu omongan Kapolda, kata Arianto Sutadi. Kemudian ia juga menanyakan kenapa Irjen Pol Ahmad Wiyagus tidak pernah muncul sejak kasus Vina Cirebon ini viral. Rupanya Ahmad Wiyagus membiarkan Humas Polda Jabar saja yang memberikan keterangan. Saya kan walaupun Kapolda, yang namanya penyidikan itu, independen, tidak bisa intervensi, yang penting serius, jelas Arianto masih menirukan ucapan Kapolda Jabar. Kemudian ia pun menyinggung soal adanya dugaan bahwa ada perselisihan antara Kapolda Jabar dengan Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Bisa disimpulkan sendiri apakah mereka keles atau tidak, kata dia. Ibu Peggy Cianjur ketahuan bohong, hari lahir anak beda dengan bukti. Pengakuan orang tua Peggy Setiawan Cianjur kembali tak sesuai faktanya. Kali ini Elisna salah dalam menerangkan hari kelahiran Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan pun salah mengatakan hari kelahiran anaknya, Peggy Setiawan Cianjur. Kebohongan Elisna dan Cecep Dahlan Setiawan menambah deret kejanggalan dari identitas Peggy Setiawan Cianjur. Nama Peggy Setiawan Cianjur memang terseret dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang selama ini dicari. Narasi kecurigaannya Peggy Setiawan Cianjur tak ditangkap atas kasus Vina Cirebon karena merupakan anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Katanya, Sunjaya menitipkan Peggy Setiawan pada sopirnya di Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih mematahkan tuduhan itu, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep justru selalu membuat blunder. Kali ini tentang hari lahir Peggy Setiawan Cianjur. Elisna mengatakan Peggy Cianjur lagi pada hari Minggu. Sedangkan Cecep Dahlan Setiawan mengatakan Peggy Setiawan Cianjur lahir hari Rabu. Malam Jumat, kata Cecep. Minggu, timpal Elisna. Elisna menerangkan Peggy Setiawan Cianjur lahir tanggal 19 September tahun 1995 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ingatnya maghribnya, kata Cecep Dahlan Setiawan. Cecep bahkan mengaku bahwa dirinya lah yang menjemput dukun beranak atau paraji. Saya, nyari dukun beranak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Jika dilihat dari kalender di tahun 1997, hari di tanggal kelahiran tersebut bukan Kamis, apalagi Minggu. Pantauan tribunnews.bogor.com, tanggal 19 September tahun 1997 adalah hari Jumat. Padahal Elisna teramat yakin bahwa Peggy Setiawan Cianjur merupakan anak yang ia kandung sendiri pada usia 17 tahun. Sementara itu soal Elisna, dia mengaku lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1980, usianya kini 44 tahun. Elisna bercerita dia menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin tapi gak ditebus karena sudah meninggal yang nikahinnya, katanya. Surat nikahnya suruh ditebus tapi keburu meninggal, tambah Elisna. Kejanggalan juga terdapat pada kartu keluarga Cecep Dahlan Setiawan. Dalam kartu keluarga hanya tertera nama Cecep, Peggy dan Fauzi. Pada kakak tercantum Cecep lahir pada tahun 1979. Namun Cecep Dahlan Setiawan terlanjur mengaku lahir tahun 1977. Ya saya mah lahirnya tahun 77, kata Cecep Dahlan Setiawan.
Kini keluarga Peggy Setiawan Cianjur menempuh jalan ilmiah untuk membantah tuduhan soal kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi memfasilitasi Peggy dan Cecep melakukan tes DNA di Jakarta. Hasilnya Senin dan mereka sudah memberi kuasa kepada saya untuk mengambil hasilnya, kata Deddy Mulyadi. Tes DNA dilakukan untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur merupakan anak kandung Cecep Dahlan Setiawan dan Elisna, bukan Sunjaya mantan Bupati Cirebon. Kasus Vina Cirebon, Peggy Cianjur ketar-ketir seusai jalani tes DNA. Peggy Cianjur kini ketar-ketir seusai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Peggy Cianjur selama ini memang menjadi sorotan lantaran ia dicurigai sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Peggy Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan dicurigai publik sebagai salah satu DPO yang selama ini dicurigai. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, akhirnya Peggy Cianjur menjalani tes DNA. Setelah menjalani tes DNA tersebut, Peggy pun tampak harap-harap cemas. Karena hasil tes DNA Peggy dipegang Deddy Mulyadi. Wajah Peggy Setiawan tampak tanpa ada senyum dan muram. Begitu juga dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Diberitakan sebelumnya nama Peggy Setiawan Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cipaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi, membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya, hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya, Elisna. Benar, dikandung, aku Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Demi bisa membuktikan itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Semua biaya tes DNA Peggy Setiawan Cianjur bahkan ditanggung Deddy Mulyadi. Sampai akhirnya Peggy Setiawan Cianjur menjalani tes DNA di Ganos Laboratorium, Jakarta pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dalam video yang beredar di TikTok, Cecep Dahlan Setiawan, Peggy Setiawan Cianjur dan Elisna ternyata didampingi langsung oleh Deddy Mulyadi. Demul, sapaan karibnya, mengaku menyaksikan langsung pengambil sampel tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, Cecep dan Elis. Saya menyaksikan, pertama bapaknya dulu, lalu ibunya, baru Peggy, kata Deddy Mulyadi. Kata Deddy Mulyadi, hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur keluar pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Nanti hasilnya Senin depan, seminggu hasilnya saya yang ambil. Bikin surat kuasa pengambilan, kata Demul. Sementara Cecep Dahlan Setiawan mengaku hingga kini belum ada pihak kepolisian dari Polda Jabar yang datang ke rumahnya. Peggy Setiawan Cianjur juga tak mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon di Polda Jabar. Gak ada yang datang, gak ada panggilan. Aman, saat tenang-tenangnya aja Pak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kecurigaan pada Peggy Setiawan Cianjur setelah dia mengakui bahwa pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moonraker. Padahal selama polemik kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak memiliki motor.
Terlebih lagi motif utama dalam kasus Vina Cirebon adalah bermula dari DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Sedangkan Eki, anak Ibtu Rudiana, diketahui merupakan anggota XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah, ngangguk, dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur. Pegi Cianjur mengaku saat menjadi ketua Moonraker memiliki 20 anak buah. Meski begitu dia menekankan tak pernah membuat rusuh, apalagi bentrok di Cirebon. Alhamdulillah gak pernah rusuh, gak pernah nyerang ke Cirebon, amit-amit belum pernah, kata Pegi Setiawan Cianjur. Pegi bongkar borok Sudirman, tak bertemu saat di Polda Jabar. Nasib Sudirman, terpidana kasus Vina, usai Pegi Setiawan bebas kini menjadi misterius. Sudirman merupakan satu-satunya saksi yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Bahkan kesaksiannya juga dipakai Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam kesaksiannya, terpidana kasus Vina, Sudirman mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Sedangkan terpidana kasus Vina yang lain, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Saputra, Rivaldi alias Ucil, mengaku tak mengenal Pegi Setiawan. Pun dengan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina yang sudah bebas. Sudirman mengaku kenal Pegi Setiawan sejak sekolah dasar, SD. Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sudirman Pelandakan 2, Pegi Pelandakan 1, kata kakak Sudirman, Beni Indrayana. Pegi Setiawan pun membenarkan hal tersebut. Ya benar, sekolah, namun dia tidak naik-naik karena dia mungkin ada kekurangan. Saya naik terus, selebihnya tidak pernah bareng, kata Pegi Setiawan usai dibebaskan. Pegi Setiawan lulus SD pada tahun 2009. Sedangkan Sudirman merupakan kelahiran tahun 1995 dan lulus SD pada tahun 2012. Bahkan Pegi Setiawan bercerita saat dirinya sekolah di SMP 11, Sudirman masih sekolah SD. Saya sekolah di SMP 11, sering ketemu karya sekolah saya dekat situ, karena rumah dia dekat situ, selebihnya cuma tegur sapa, kalau main bareng sih gak, kata Pegi Setiawan. Pegi Setiawan mengaku terakhir bertemu Sudirman pada tahun 2016 awal, beberapa bulan sebelum dirinya ke Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Udah lama banget, terakhir ketemu waktu 2016 awal, katanya. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Sudirman mengaku bertemu Pegi Setiawan di depan SMP 11. Saat itu Pegi Setiawan mengendarai motor Suzuki Smash warna pink. Mereka kemudian menenggak minuman beralkohol jenis ciu. Kesaksian Sudirman ini pun dibantah keras oleh Pegi Setiawan. Pegi Setiawan menegaskan dirinya tak pernah mengonsumsi minuman keras. Saya bantah itu, saya sama sekali tidak pernah minum alkohol, itu adalah bohong dan keterangan palsu, kata Pegi Setiawan. Meski menjadi saksi dugaan keterlibatan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon, namun Sudirman tak pernah muncul. Pegi Setiawan mengaku tak pernah bertemu Sudirman di tahanan Polda Jabar. Sama sekali belum pernah, kata Pegi Setiawan. Padahal menurut kuasa hukumnya, Sarjono, Sudirman telah dibon atau dipinjam Polda Jabar sejak awal Juni tahun 2024. Kita mencari Sudirman. Kemarin kita ke Lapas Bancai katanya dibon Polda. Makanya kami kejar ke Polda, katanya. Sarjono menerangkan bahwa Sudirman juga diberi kesempatan untuk dijenguk ayah ibunya di ruang Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Saat bertemu ibunya, Sudirman sempat menyuapi makanan. Soal kesaksian tentang Pegi Setiawan, ayah Sudirman, Suratno sudah berpesan agar selalu konsisten. Kalau ngomong yang benar, jangan sampai salah. Jangan berubah-ubah, kata Suratno saat bertemu Sudirman pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2024.